Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita suara saya jelas ya Ustaz Har? Jelas, Kita Ustaz. dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk eh, kembali melanjutkan kajian kita ya pada kesempatan setiap eh, setelah kita menyelesaikan kitab eh, Al-Amwal fi Daulah Khilafah ya. Kemudian Ustadz Azhar menawarkan kembali itu kan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji dalam eh, lanjutan ya, lanjutan terkait dengan kajian rutin kita yang akan kita laksanakan dalam pertemuan setiap Senin malam ini, gitu ya. Nah, akhirnya eh, kita sepakat ya untuk membahas topik ya, topik khusus ya yang terkait dengan eh, fikih muamalah yang ada di eh, kitab Saksiyah Islamiyah. Jadi nanti saya akan bahas sepintas dulu terkait nah, kemudian kita lihat kira-kira mana yang akan kita bahas ya di kesempatan eh, setiap Senin malam ini. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, di dalam saya buka langsung aja share ya. Mudah-mudahan ini saya nggak ngerti ini eh, apa istilahnya. Eh, Laptopnya di share untuk ininya agak eh, suka terputus-putus, tersendat-sendat. Tapi mudah-mudahan ini bisa, coba kita lihat bisa lancar nggak ya. Nanti kalau misalnya kurang lancar, nanti kita ganti ke PDF ya. PDF. Kelihatan ini, Start? Share screen-nya udah muncul belum? Muncul, Ustaz. Muncul. Udah Alhamdulillah. muncul ya? Ya, baik. Jadi untuk kajian selanjutnya kita akan membahas ya kitab Syakhsiyah Islamiyah juz 2. Ini karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Kitab Syakhsiyah Islamiyah ini ada 3 jilid. Jilid yang pertama itu membahas terkait dengan fondasi Islam yang disebut dengan akidah ya. Jadi pembahasan di sana akidah dan sakofah Islamiyah itu di jilid yang pertama ya. Karena Sakhiyah Islamiyah ini ada 3 jilid. Jilid yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang sebenarnya itu merupakan satu kesatuan yang sering dikenal dengan usul fikih ya. Jadi 3 kitab ini
membahas sebenarnya terutama di saksiyah ketiganya itu usul fikih. Cuman runutannya itu adalah usul fikihnya itu di kitab yang ketiganya, Saksiyah Islam jilid 3. Di jilid 1 fondasi ya untuk Sakofah Islam ya, membahas tentang akidah. Nah, di Saksiyah 2 ini ya, itu membahas terkait dengan contoh fikih ya. Jadi di Saksiyah Islamiyah jilid 2 ini Syekh Taqiyuddin memberikan contoh ya fikih dan juga sebenarnya cara istinbatnya gitu kan. Nah, yang eh, nanti akan kita bisa pahami lebih lanjut sebenarnya di Saksiyah 3 ya. Saksiyah 3 ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani dan sebagian orang menyatakan bahwa beliau menunjukkan seorang kelasnya seorang mujtahid, ya kan? Ya salah satu karyanya itu adalah di Saksiyah Islam 3. Nah, Saksiyah 2 ini adalah produknya, produk fikih ya, yang menggunakan alatnya itu usul fikihnya itu Saksiyah 3. Jadi dibalik gitu kan. Jadi di Saksiyah jilid 2-nya kita membahas produk usul fikih, yaitu fikih ya. Jadi nanti ada jadi produk hasil dari usul fikih itu memahami nas-nas dengan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih, hasilnya itu adalah fikih. Nah, beliau dahulukan dulu gitu kan. Di Saksiyah 2 ini membahas terkait dengan fikihnya dan di Saksiyah 3 baru kemudian terkait dengan usul fikihnya. Nah, yang dibahas kalau kita lihat jadi di eh, intinya Saksiyah Islam jilid 2 ini kalau kita lihat ya. Ini sudah ada terjemahannya juga, ada aslinya juga. Intinya ini sebenarnya Saksya Islam Jilid 2 itu adalah kitab yang membahas tentang masalah fikih. Ya. Cuman masalah fikih yang kemudian dibahas oleh Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani ya, dengan runutan yang saya kira juga luar biasa ya. Yang beliau mencontohkan dua jenis hasil fikih ya. Yang pertama membahas terkait dengan muamalah antar negara, ya. Yang kedua muamalah antar individu, gitu kan. Jadi contoh yang dibahas di Syiah 2 ini adalah ada dua contoh fikih, ya. Yang pertama terkait dengan muamalah antar negara, ya, dan yang kedua itu muamalah antar individu. Nah, kita membahasnya itu di poin yang kedua. Jadi kalau tadi dikatakan tematiknya juga sebenarnya runut nanti kita akan runut ya kan cuma di bagian akhirnya kita tidak membahas terkait dengan fikih muamalah antar negaranya, tapi yang kita bahas itu adalah muamalah antar individu yang isinya itu sebagian besar itu terkait dengan ekonomi memang, walaupun ada sebagian di akhir itu nanti pembahasan terkait dengan tafsir, hukum menggambar. Nah, jadi kalau kita lihat ya di kitab Saksiyah Islam Jilid 2 karya Syekh Taqiyuddin Ad-Dabhani ini intinya ada tiga sebenarnya poin yang kemudian dibahas oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Saksiyah Islam Jilid 2 ini. Yang pertama beliau kemudian memberikan gambaran tentang pentingnya belajar fikih gitu kan. Jadi pentingnya belajar fikih ya. eh, di situ ada dua bab ya, mempelajari fikih dan beberapa contoh kitab fikih. Itu di pengantar. Nah, kita malam ini kita akan membahas seputar ini ya, pentingnya belajar fikih termasuk di dalamnya fikih muamalah. Nah, yang kedua itu muamalah antar negara. Nah, ini yang sebenarnya yang lengkap dan juga hampir 2/3 ya dari kitab ini fikih muamalah antar negara. Muamalah antar negara dimulai dengan bentuk negara dulu gitu kan. Pembahasan fikih terkait dengan khilafah sampai kemudian ada nanti terkait dengan jihad politik, politik perang ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan negara ya. Jadi ini interaksi antara negara, baik antara negara dengan rakyat, antara negara dengan sesama negara ya kan. Itu Darul Islam eh, khilafah Islamiyah dengan Darul Kufur itu kan. Sehingga di sana muncullah kemudian ada jihad, politik perang, termasuk hasil dari perang ya. Karena dulu kalau terjadi peperangan biasanya menghasilkan perbudakan. Nah, bagaimana kemudian pandangan Islam terkait dengan perbudakan? Nah, ini dibahas di bagian fikih muamalah antar negara.
Dan kita tidak membahas ini. Nah, yang kan kita bahas ini ada dua di poin yang terakhir di kitab Sakia 2 ini, muamalah antar individu. Nah, muamalah antar individu ini ada 6 poin yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin Adabani ya dalam kitab Saksiah 2 atau kitab fikih ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan al-bai, ya, jual beli ya. Beliau juga tidak membahas rinci seperti rukun dan syaratnya, cuman poin-poin yang penting ini kan, yang beliau tunjukkan terkait dengan jual beli yang kadang-kadang ini tidak dibahas oleh yang lain. Jadi ada nanti akan kita temukan keunikannya ya. Ketika membahas jual beli, beliau tidak semata-mata membahas hanya dari sisi rukun dan syaratnya yang sering kemudian dibahas, tapi justru yang jarang kita temukan dalam pembahasan kitab yang lain. Kemudian nanti ada ijarah, ya, kemudian ada riswah, suap menyuap, kemudian ada juga gadai, ada hawalah, kemudian terakhir tadi taswir gitu. Ini sebenarnya fikih muamalah yang ada di individu. Sebagian besar terkait dengan ekonomi, yang tidak terkait dengan ekonomi itu taswir aja, hukum yang terkait dengan menggambar, dan itu bagian akhir dari kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2 ini. Itu saya kira isi dari kitab ini secara keseluruhan ya. Kemudian kalau kita lihat apa yang kemudian kita akan bahas pada kesempatan eh, malam ini ya. Kita akan membahas malam ini itu poin yang pertama ya, pentingnya belajar fikih gitu kan. Jadi kalau kita lihat, nah sebelum itu kita lihat di kitab Syakhsiah Islam Jilid 2 ini ada ayatul iftitah ya. Jadi sebelum masuk pembahasan ke eh, bab-bab ya yang disebutkan tadi, itu ada ditunjukkan oleh Syekh Taqiyuddin. Nah, apa kaitannya dengan isi kitab ini? Saya kira ada relevansinya. Yang pertama itu adalah sebenarnya ayat ayatul iftitah, afan ya. Ayatul iftitah ini ada kurang lebih kalau saya lihat di kitab Saksiyah Islamnya itu ayatnya itu surat An-Nisa 65 sampai 69 ya kan. Kita lihat kitabnya tadi. Jadi surat An-Nisa ayat 65 ya. Jadi ini ayat 65 sampai ayat 69. Cuman saya ambil duanya aja di awal dan di akhirnya. Kalau kita lihat yaitu di surat eh, apa? Surat An-Nisa ayat 65-nya. Eh, apa bukan 65, 59 ya. 59 sampai 65. Nah, saya ambil satu di awal, yaitu ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, dan satu yang di akhirnya, 65. Ya. Di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ini sebenarnya relevansi dengan isi kitab, ya, yang terkait dengan memang kewajiban ya, kewajiban eh, orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Karena kalau kita lihat di bagian fikih yang pertama, yaitu muamalah antar negara, di dalamnya itu adalah ada hubungan, bagaimana hubungan antara negara dengan rakyat. Nah, negara dengan rakyat, di situ kemudian hubungan yang eh, Allah ya menggambarkan dalam ayat ini ya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Itu yang pertama, ayat ini memberikan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri itu kan. Jadi kalau kita lihat tiga ini satu paket ya kan. Satu kesatuan. Nah, saya memahaminya kenapa Syekh Taqiyuddin mengawali dengan ayat Iftitah ini, surat An-Nisa 59 ini, karena pembahasan awal terkait dengan khilafah ya, fikih khilafah, di dalamnya itu banyak
isinya itu ya tadi terkait dengan hubungan antar negara dan hubungan negara dengan rakyatnya. Bagaimana kemudian kewajiban kaum muslimin, kewajiban rakyat untuk taat kepada ulil amri ya. Nah, tapi bukan sembarang ulil amri itu kan, tapi ulil amrinya makanya saya kasih tanda kurung itu ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Itu potongan ayat yang pertama, potongan ayat yang kedua. Nah, ini nanti kaitannya dengan pembahasan fikih tadi. Ya. Maka ini tugas dan tanggung jawab dari negara ketika kemudian terjadi perselisihan ya, di antara rakyat ya, terhadap satu perkara, maka ayat ini kemudian menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli gitu kan. Nah, jika kalian berselisih ya dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya di bahasan terkait dengan hubungan muamalah antar negara dengan rakyat itu ada pembahasan yang cukup juga panjang itu terkait dengan tabani. Ya. Tabani ya, yang itu adalah ketika kemudian hukum-hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid, ya kan, itu terjadi perbedaan, sementara di sisi lain perlu ada penyatuan, ya karena terkait dengan kesatuan umat, maka disitulah dalam eh, fikih Islam, ya, eh, negara atau khalifah punya hak untuk melakukan tabani, ya, dalam rangka kemudian menyatukan eh, pendapat agar umat ini kemudian bersatu gitu ya. Dalam perkara-perkara yang memang harus satu gitu ya. Ya. Kalau itu kemudian dibiarkan tidak ditabani akan terjadi perpecahan dan kekacauan di tengah masyarakat gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat ya yang kita tahu ya di masa Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq gitu kan, yang masing-masing melakukan tabani yang berbeda terkait dengan seseorang yang suami yang mengatakan kepada istrinya kamu saya talak tiga gitu kan. Nah itu ada dua pendapat ya. Satu pendapat yang mengatakan ketika seorang suami mengatakan kamu saya talak tiga, jatuhnya tetap satu talaknya. Sementara satu lagi mengatakan ketika dia mengatakan jatuh talak tiga, ya tiga itu kan. Sehingga dia tidak bisa rujuk kembali. Nah kalau ini kemudian tidak ditabani, tidak ditetapkan, ini akan terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Nah dalam konteks seperti inilah kemudian negara diberikan kewenangan ya oleh syara yaitu khalifah untuk mentabani. Yang itu kemudian berlaku untuk seluruh kaum muslimin ya. Dan itu kemudian harus diadopsi oleh mereka. Ya. Nah, ini ayat 59-nya saya lihat di ayat Iftitah itu arahnya ke sana ya. Nah, termasuk juga nanti kalau kita lihat terkait dengan ya muamalah-muamalah yang terkait dengan ekonomi juga itu kan. Ada hal-hal kalau menyangkut hubungan antara negara dengan rakyat ya, itu juga ada tabani ya, yang akan dilakukan oleh khalifah. Nah, kemudian di ayat surat An-Nisa ayat 65-nya ini isinya juga sama. Saya melihat ada dua, dua konten dari ayat surat An-Nisa ayat 65 ini yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Jadi ayat yang pertama ini, potongan ayat yang ayat di awal, potongan di ayat 65 di awal ini memberikan gambaran ya kan. Allah kemudian menafikan ya. Dalam bahasa itu seseorang bisa dinafikan keimanannya, tidak dianggap beriman gitu kan. Ya, fala warabika maka demi Tuhanmu ya, la yu'minuna tidak beriman seseorang itu di antara kalian hatta yuhaqqimuka sehingga dia orang tersebut menjadikan Rasulullah sebagai eh, ini ya sebagai hakim pemutus ya pemutus terhadap apa yang mereka perselisihkan ya. Terhadap apa yang kemudian mereka harus diambil keputusan artinya apa.
Jadi saya lihat, nah ini isinya kan fikih tadi. Jadi masalah terkait dengan fikih ini juga bukan hanya semata-mata terkait dengan halal dan haram, terkait dengan hukum syara, pada akhirnya nanti akan menyentuh akidah. Ya. Akidah ketika dia menolak hukum. Ya. Makanya nanti kalau seseorang kemudian menolak hukum, misalnya tentang riba aja gitu kan, kalau seseorang kemudian meyakini riba itu haram, tapi dia kemudian tetap melaksanakan riba dengan alasan iman belum kuat atau faktor lain, tapi dia masih meyakini bahwa riba itu haram, maka keimanan masih ada pada diri dia. Dia hanya melakukan dosa besar. Tapi ketika kemudian seseorang mengatakan bahwa riba itu kemudian tidak haram, ya, nah itu bisa menafikan keimanan. Bisa kemudian akidahnya itu kemudian menjadi kufur gitu kan. Kalau dia menolak ya sesuatu yang bersifat pasti. Nah, itu yang pertama di ayat 65 ya kan. Potongan yang keduanya itu adalah ketika keputusan itu sudah diberikan oleh penguasa ya, dalam hal ini Rasul, syariat Islam, atau setelah Rasul itu diberikan kewenangan itu pada khalifah itu kan untuk mentabari dan memutuskan, maka ayat ini kemudian memerintahkan summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi ketika kemudian menerima keputusan Rasulullah, keputusan syariat Islam, atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim sebagai wakil dari khalifah, atau keputusan khalifah itu sendiri, maka ketika itu sudah diputuskan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang yang beriman, ya, kecuali dia menerima, ya, dengan tidak ada keberatan dalam melaksanakan hukum tersebut. Nah, itu di ayat Iftitah ya yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani. Ya. Berikutnya sebelum kita bahas ke fikih muamalah individunya jual belinya, malam ini saya ingin menyampaikan pentingnya itu kan mempelajari fikih ya, termasuk di dalamnya itu adalah fikih muamalah. Kalau di kitab aslinya judulnya itu adalah mempelajari fikih gitu kan. Jadi kenapa kemudian kita perlu mempelajari fikih? Nah, ini di pengantar ini disebutkan ya kan. Jadi kalau kita lihat ini kaitannya dengan konsekuensi kita menerima Islam ya kan. Jadi seperti yang sering kita bahas ya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Allah gitu kan. Jadi ini yang terkait dengan akidah Islam. Ya. Jadi sebuah keyakinan bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kehidupan dunia ada Allah yang menciptakan, ya. Nah, tapi tidak semata-mata Allah menciptakan, tapi juga diberikan aturan. Ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, ya, itu dalam rangka beribadah. Sering kita dengar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kenapa kemudian untuk beribadah ini di sini ada aturan? Ada aturan, ya, sebagai acuan di dalam kehidupan di dunia. Nah, kita meyakini itu kan setelah kehidupan dunia ini ada yang namanya kematian akhirat ya. Sesuatu yang bersifat pasti, kita nanti kemudian dibangkitkan. Nah, ketika kemudian dibangkitkan, disinilah nanti ada yang disebut dengan hisab. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan. Jadi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian kita dihisab oleh Allah ya kan, maka pertanyaannya itu adalah ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apa yang kemudian menjadi standar ya? Standar hisab ini tidak lain adalah aturan tadi, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hingga nanti di akhirat ini kita akan dihisab. Ya, kita akan dihisab. Nah, karena itulah dari sini kita melihat bahwa muncul wajib ain, fardu ain, eh, setiap muslim, setiap orang yang beriman itu mempelajari hukum syara. Kenapa? Karena kita akan dihisab. Sehingga dari hisab ini nanti kan mana yang haram misalnya dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Nah, ini kan kita harus tahu itu kan. Kita harus tahu yang kita bahas, yang sering kita kenal dengan eh, ahkamul khamsah ya. Halal, haram, wajib, makruh, sunnah gitu kan. Dan ini wajib ain bagi setiap individu untuk mempelajari hukum syarat tersebut. Nah, sehingga setiap muslim wajib melakukan aktivitasnya sesuai dengan hukum syara ya. Karena itulah ketika kita melihat agar dia sejalan dengan hukum syara, berarti dia harus paham mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang kemudian makruh. Nah, dari sinilah kalau kita lihat di buku itu, Syekh Taqiyuddin kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap muslim itu kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas sesuai dengan hukum syara dengan tuntutan yang tegas. Di dalam ayat baik yang terkait dengan aspek keimanan, di sini sebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Ini aspek keimanan ya. Kemudian yang kedua, tuntutan juga ada yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, dicontohkan di bab ini ya di kitab ini oleh Syekh Taqiyuddin, contohnya itu ayat Al-Qur'an terkait dengan eh, penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Al-Baqarah ayat 275. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Nah, dua ayat ini baik yang terkait dengan aspek keimanan ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ya, amanu billahi wa rasulihi ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalau kita perhatikan ya, apaan? Oh, bad. Ya.
Apaan? Tat, terdengar lagi? Oke, udah Ustaz. Halo, Dadahar? Ya, Ustaz. Nyambung lagi? Udah, Apaan? udah. Aduh. Allah Akbar. Baik, saya lanjut ya. Monggo, Ustaz. Apa? Jadi kembali ke tadi ya. Jadi setiap muslim wajib melakukan aktivitas sesuai dengan hukum syara dengan tuntutan yang sangat tegas maupun menyangkut aspek perbuatan manusia ya. Menyangkut keimanan itu digambarkan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Jadi ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada Allah ya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu juga menyangkut perbuatan manusia ya yang diambil atau yang dicontohkan oleh adalah Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275 ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Jadi terkait dengan perbuatan manusia, Allah telah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Nah, baik ayat yang terkait dengan aspek keimanan, yaitu surat eh, An-Nisa ayat 136, maupun surat Al-Baqarah ayat 275, ini keduanya itu mengandung seruan yang sama. Hitobut taklib ya. Seruan untuk dibebankan ya, ya taklif kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Nah, seruan taklif ini kalau kita lihat itu ternyata bentuknya itu sangat tegas ya. Dengan hitobnya itu hitobu yang sifatnya jazm ya. Jadi hitobut taklif yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 165 dan Al-Baqarah ayat 275 itu hitobnya itu hitobut zazam. Ya. Nah, dari mana kemudian kita bisa memahami? Tentu tidak hanya dari ayat Al-Quran dua di atas. Itu diperkuat dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Ya. Yang menunjukkan bahwa khitab dari Allah itu bersifat tegas. Yang pertama itu dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Wa makana li dulu amron ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ayat ini kemudian dengan tegas menyatakan bahwa eh, sama itu kan, hampir menafikan, tidak layak lah bagi orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, idza qadallahu jika Allah wa rasuluhu dan rasulnya telah memutuskan satu perkara. Berarti kan pasti kan? Misalnya tadi contoh ini ahalalul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan ayat ini kemudian tegas bahwa orang yang beriman itu tidak layak mengatakan, wah, kalau kita hidup tanpa riba, tanpa bunga, itu nggak akan bisa hidup hari ini, gitu kan. Nah, itu nggak bisa, itu nggak boleh, gitu kan. Seorang yang beriman itu tidak boleh mengatakan seperti itu, tidak layak, gitu kan. Kenapa? Ya karena itu keputusan Allah, gitu kan. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa
ahalallahu bai'a wa harrama riba itu adalah keputusan dari Allah, keputusan dari Rasulullah yang mengharamkan riba, menghalalkan kemudian jual beli, dan orang yang beriman itu harus kemudian ikut sami'na wa ata'na. Nah, begitu juga dipertegas dengan surat Al-Zalzalah gitu kan. Allah menyatakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal, ini kalau kita lihat tafsir itu sering dulu ditafsirkannya itu atom gitu kan. Barang siapa yang beramal sebesar atom pun, nah, padahal ternyata sekarang ada yang lebih kecil dari atom gitu kan. Makanya terjemahan yang pas itu zaroh aja gitu kan. Bisa aja nanti setelah atom, proton, ada lagi yang lebih kecil. Makanya ada yang menerjemahkan zaroh aja. Zaroh itu apa? Yang terkecil. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, akan mendapatkan pahala maksudnya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan, itu juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini tegas gitu kan. Bahwa itu tidak main-main gitu kan. Jadi Allah memerintahkan dan melarang terhadap satu aktivitas baik perbuatan maupun keimanan itu tidak main-main. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan lebih tegas lagi di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 30. Di sini disebutkan, Yaumat tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin mudzaron wa ma'amilat min su'in ya tawaddu law anna baina wa bainahu amadam ba'ida. Jadi pada hari itu ketika tiap-tiap diri ya kata Allah mendapatkan kebajikan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan. Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa kebaikan kita akan dihadapkan oleh Allah, keburukan kita juga akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti digambarkan dalam salah satu hadis itu nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut. Ya. Jadi orang yang membawa pahala yang sangat banyak ya, pahala sholat, zakat, puasa, haji, pada saat yang sama keburukannya, kezalimannya juga banyak gitu kan terhadap sesama manusia. Pada akhirnya ketika Allah tunjukkan ini pahala sholatmu, pahala zakatmu, pahala puasamu, ya, ini kejahatanmu itu kan, kezalimanmu. Ternyata nilai kezalimannya, dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya, maka orang itu kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Itulah yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut ya kan. Dan di dalam surat An-Nahl 111 itu lebih tegas lagi, wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat. Dan setiap diri akan mendapatkan balasan apa yang telah dikerjakan. Nah, ayat-ayat ini kalau kita lihat, ini menunjukkan bahwa khitobut taklid ya, yang ayat yang dicontohkan dua ayat di atas ini bersifat zazam, bersifat pasti ya, bersifat tegas. Nah, cuman kan kalau kita lihat nanti ketika kita berbicara terkait dengan seruan-seruan taklid tadi, nah dalam fikih kita bisa melihat bahwa tidak setiap perintah itu hukumnya wajib, ya. Tidak setiap larangan hukumnya haram. Tidak setiap berita hukumnya itu boleh, misalnya gitu kan. Ada yang berita, tapi ternyata wajib gitu kan. Di dalam ayat Al-Quran terkait dengan saum, misalnya kan itu berita. Ya yuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba telah dicatatkan. Ya. Sebenarnya itu berita, tapi ternyata statusnya wajib. Ya. Ada larangan yang misalnya ternyata bukan ada perintah, maaf, ada perintah ternyata jatuhnya itu mubah, tidak wajib. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Di dalam ayat itu awalnya ada ayat itu kan. Kemudian dilanjutkan. Jadi faidza qudiyatis shalah fantasyiru fil al. Itu perintah. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Setelah selesai sholat Jumat, fangtashiru fil ar. Maka ini diperintahkan, bertebaranlah kalian ke muka bumi. Ternyata kalimat perintah ini tidak menunjukkan wajib. Gitu kan. Ini contoh. Nah, sehingga kalau kita lihat dari hitob, ya, hitob syara, ya,
yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, maka kita akan menemukan dari khitab syara itu akan melahirkan ya, ya itu terkait dengan taklid ya, yang pada akhirnya muncul yang kita sebut dengan ahkamul khamsah. Jadi ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, ada perintah yang sifatnya mubah, ya. Tapi ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Nah, untuk bisa memahami apakah perintah itu wajib, sunnah atau mubah, apakah larangan itu makruh atau haram, disinilah perlunya kita belajar fikih. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Jadi fikih ini kemudian diperlukan untuk apa? Ya untuk tadi, untuk memahami ya. Apakah seruan itu perintahnya perintah itu wajib, sunnah atau mubah, larangan itu apakah haram atau larangan itu sifatnya itu hanya makruh semata. Itu saya kira ya pentingnya terkait dengan fikih. Nah, terakhir fokus ke muamalahnya ya. Nah, fikih tadi disebutkan ya, yang ada dua di sini ya, yang kita kaji nanti ini fikih jual beli ya, fikih muamalahnya. Nah, sedikit ya sebelum nanti kita ke diskusi ya. Saya ingin tunjukkan betapa pentingnya kita dalam buku yang lain ya belajar fikih muamalah gitu ya. Kenapa kita perlu memahami fikih muamalah ya? Karena kalau kita lihat aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu, kalau sholat ya, kalau kita lihat kan, sholat paling 5 kali sehari, ya, yang wajib maksudnya. Tapi kalau muamalah, gitu kan, ya, muamalah mungkin kita bisa setiap jam, ya. Lebih dari itu, gitu ya. Lebih dari sholat maksudnya, interaksi kita. Baik muamalah yang sifat maliyah maupun muamalah yang lainnya. Sehingga betapa pentingnya kita melakukan kajian terhadap fikih muamalah ini, Imam Malik mengatakan, man la yata'allamu ahkamal bai' faqad akala riba sya'a am aba. Jadi Imam Malik mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mempelajari hukum jual beli, niscaya ia akan memakan riba, suka ataupun tidak. Ya. Karena tipis itu kan. Jadi tipis antara perbedaan antara jual beli dengan riba. Makanya menarik kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran tadi, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat juga eh, dari sisi asbabul nurujnya, gitu kan, asbabun nujul, afwan, itu kan ketika kemudian orang Yahudi ya itu kemudian dilarang melakukan transaksi riba, mereka mengatakan kan jual beli itu juga sama dengan riba sebenarnya. Dianalogikan gini gitu kan. Sederhananya itu kan. Jadi kalau punya uang 100.000 dibelikan barang ya, kemudian barang itu dijual 110.000, kan ada keuntungan 10.000. Nah, apa bedanya? Inilah kayak orang Yahudi. Kita punya uang 100.000 ya, kemudian dipinjamkan kembali 110.000. Kan sama aja gitu kan. Sama-sama punya modal 100.000. Yang satu ya dibelikan barang, yang satu dipinjamkan. Tapi dua-duanya sama menghasilkan keuntungan. Sehingga jual beli itu sama dengan riba gitu kan. Itu mereka. Maka Allah dengan tegas, halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hari ini kalau kita lihat yang mengharamkan bunga itu salah satu alasannya tadi mirip gitu kan. Makanya mereka mengatakan ya kalau kalau bunga itu berlipat ganda ya yaitu haramlah riba. Tapi kalau cuma 10% itu kan membawa keuntungan bagi peminjamnya. Nah, sebenarnya mereka sama menyamakan antara jual beli dengan riba tadi gitu kan. Nah, karena itu dengan tegas Imam Malik mengatakan seseorang yang tidak memahami hukum jual beli maka dia akan terjebak riba suka atau tidak. Kemudian dalam hadis lain, la ya'tiyana 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Ini adalah bukan dugaan ya istilahnya itu prediksi Rasulullah di masa yang akan datang.
Sungguh kata Rasulullah akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang itu tidak lagi peduli dengan apa yang ia ambil dengan apa ia mengambil harta, cara halal atau haram. Nah, makanya kan sering kita dengar, aduh, jangankan yang halal sekarang, yang haram juga ternyata susah gitu kan. Nah, ini ternyata ada pernyataan itu gitu kan. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat, kenapa kemudian kita penting memahami fikih ini, ya kan? Riba ini. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmizi, Rasul mengatakan, "Ar-rajula yutilu safaro ash'asa akbaro yamudu yadihi ila samai ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik." Seorang laki-laki berambut kusrut dan berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Kemudian Allah menyatakan, fa'anna yustajabu lidzalika. Mana mungkin aku akan mengabulkan doanya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasul menyatakan, ya, janganlah kalian kagum gitu kan. Apa ada? Dalam hadis ini kemudian disebutkan la yu'jibka imru'un kasaba malan min haramin. Jadi kita nggak usah takjub lah ya terhadap harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Ya. Sekarang kan ada tadi ya, ambil amplopnya jangan pilih orangnya itu nggak boleh itu apa istilahnya itu eh, pernyataan yang sesat dan menyesatkan itu kan. Ya tetap haram suap gitu kan. Walaupun tidak dipilih kan itu adalah bagian dari suap gitu kan. Nah, kalau harta itu harta haram, ya, orang banyak hartanya hasil korupsi itu kan. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, fa in anfaqa minhu aw tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Kalau diinfakkan atau disedekahkan maka tidak akan diterima. Ya. Wa in amsaka lam yubarak lahu fihi. Jika ia pertahankan, ya, maka ia tidak akan diberkahi. Ya. Wa in mata wa tarakahu kana zadahu ilanar. Jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi pentingnya kita melakukan muamalah itu, ya kan? Memahami fikih muamalah karena memang luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini adalah hadis Rasulullah juga yang menggambarkan betapa kalau urusan muamalah maliyah pertanyaannya itu dua itu kan. Di dalam hadis ini disebutkan la tazulu qadama abdun yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'alu wa an malihi min aina iktisabihi wa fima anfaqahu. Nah, ini dua pertanyaannya itu. Jadi kalau kita lihat pertanyaan terkait dengan umur ya, itu cuma satu, umur itu digunakan untuk apa? Ilmunya digunakan untuk apa? Tapi pertanyaan terkait dengan harta di akhirat kelak ini dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama ditanya itu wa'an malihi min aina. Hartanya itu diperoleh dari mana? Wapima anfaqahu dikemanakan setelah diperoleh itu kemudian dibelanjakannya. Ada yang kemudian didapatkan dengan cara yang halal, nah, dinapahkan untuk kepentingan yang haram. Ada kebalikannya, didapatkan dengan cara yang haram, hasil korupsi, dibelanjakan untuk nyumbang masjid misalnya. Dua-duanya tidak ada kebaikan, ya kan? Nah, jadi dua pertanyaan yang terkait dengan harta inilah yang kalau kita lihat mengharuskan kita sangat hati-hati ya dalam melakukan transaksi muamalah. Terakhir ini ada kisah fiktif, fiktif yang inspiratif. Walaupun saya tidak recommended, tapi ini saya hanya ingin menggambarkan kadang-kadang baik, tapi kalau kemudian bohong itu nggak boleh juga gitu kan. Jadi ini pernah, karena kenapa saya ini sampaikan ini? Karena ini pernah saya dengarkan dari seorang khotib.
khotib Jumat. Jadi dia khutbah Jumat menyampaikan kisah fiktif yang inspiratif ini. Jadi kisahnya itu singkatnya gini. Ada seorang ini kisah tukang kayu dengan konglomerat yang meninggal. Jadi si tukang kayu ini ya hidupnya miskin ya kan. Konglomerat itu kekayaannya melimpah ruah. Nah, ketika kemudian menjelang mati, konglomerat itu mengajak, ya, bukan mengajak, mengumpulkan anaknya dan sanak famili yang ahli warisnya, siapa yang siap ya mau menemaniku selama 40 hari di kubur, ya itu akan dikasih setengah hartanya. Dan anak istrinya nggak ada yang mau gitu kan. Ya, walaupun dikasih setengah warisan ya kan. Nah akhirnya si tukang kayu ini mau itu kan. Saya mau lah itu kan. Cuma nih apa menemani di kubur gitu kan. Nah, singkat cerita, ketika si tukang kayu ini kemudian mau ya dan disaksikan juga oleh ahli keluarga yang lainnya, maka ketika meninggal, maka si tukang kayu ini menemani si konglomerat yang meninggal tadi, itu kan mayat. Kebohongan pertama muncul tuh kan. Ya. Ketika kemudian ditanya, yang ditanya itu tukang kayu bukan konglomerat, ya kan. Nah, kemudian dia mengatakan kok malaikat salah. Nah ini contoh salah bertanya itu kan, malah ke tukang kayu ini. Jadi ditanya tukang kayu itu, kamu siapa tukang kayu itu kan. Eh, Bagaimana cara mengambil kamu untuk mendapatkan kayu dengan kampak? Kampak itu kamu dapatkan dari mana? Nah pertanyaan terkait dengan itu sampai 40 hari itu kan. Setelah selesai 40 hari, udah kan. Dan dia keluar dari kuburnya itu kan. Dan itu kan ini kan, istilahnya itu, wah, dipuji oleh semua. Eh, Tapi ternyata si tukang kayu itu kemudian malah lari ketika mau dikasih harta yang setengahnya itu dia nggak mau gitu kan. Padahal dia ikut sayembara itu kan tadi untuk mendapatkan setengah hartanya. Apa jawaban si tukang kayu itu? Jangankan harta yang banyak tadi itu kan, yang berapa miliar itu kan karena setengah konglomerat ini satu kampak aja pertanyaan 40 hari itu belum selesai itu kan, apalagi kalau saya kemudian punya harta yang banyak itu saya nggak mau gitu kan. Nah ini cikatnya seperti itu. Ini adalah kisah fiktif yang walaupun inspiratif saya kira nggak usah kemudian kita kita sampaikan karena di situ ada unsur kebohongan-kebohongan ya kan. Padahal kalau kita mau menggunakan kisah inspiratif itu sederhana aja. Pada zaman Rasul itu Rasul pernah ya memberikan harta kepada Ali, memberikan harta kepada Abdurrahman bin Auf gitu kan. Ali ketika kemudian dikasihkan harta oleh eh, Rasulullah, dia kasihkan harta ya, dikasih jatah, dia bagikan gitu kan. Ketika Ali ditanya oleh Rasul, selesai. Ali, kok saya kasih harta dikemanakan? Saya bagikan lagi ya Rasulullah, udah selesai pertanyaannya. Tapi Abdurrahman bin Auf dia seorang pengusaha, ya, konglomerat. Ketika dikasih harta, dia kembangkan, dia bisniskan. Pertanyaannya lama ketika ditanya oleh Rasul itu. Nah, itu kan sebuah gambaran bahwa di dunia aja pertanyaan terkait dengan harta itu memang cukup lama. Nah, karena itulah kalau kita lihat di sini disebutkan dalam satu ini juga cukup bagus. Berhati-hatilah dengan urusan harta, halalnya dihisab, haramnya kemudian diazab. Nah, karena itulah di sini pentingnya kita memahami dan mengerti fikih muamalah karena ya selain terkait dengan halal dan haram, juga salah satu aktivitas yang akan banyak kita lakukan dalam sehari-hari. Mungkin sehari aja kita bisa melakukan transaksi jual beli lebih dari 4 3 kali itu kan. Nah, kita tahu nggak bahwa apa yang kita lakukan itu halal atau haram, akadnya sah atau tidak. Nah, itulah barangkali Ustaz Azhar ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan eh, malam ini ya sebagai pengantar pembahasan kita di kitab Syakhsiyah 2 yang terkait dengan muamalah fardiyah. Insya Allah untuk selanjutnya saya nggak tahu bisa tuntas dalam berapa kali pertemuan. Yang jelas kita akan membahas poin-poin tadi ya, mulai jual beli sampai bagian akhir itu terkait dengan hukum taswir ya, atau hukum yang terkait dengan gambar dan pemanfaatannya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian
kurang terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan tadi ada kendala teknis. Laptop saya lagi ngadat ini. Jadi agak ada gangguan tadi. Mudah-mudahan walaupun sedikit terputus tadi tidak juga membuat putus pemahamannya itu kan. Baik, saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Jazakallah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, jadi setidaknya tadi beliau membangun kerangka ya, setidaknya memberikan gambaran terkait dengan isi kitab Saksi Jilid 2 tadi ya. Alhamdulillah kita dapat gambaran di antara komponen atau bagian dari kitab itu membahas tentang muamalah antar individu, kemudian juga muamalah antar negara. Ya, insya Allah untuk kajian kita ke depan, kita akan fokus membahas hal-hal seputar tema muamalah antar individu, ya antar individu atau sekitar fikih muamalah antar individu. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti yang beliau sampaikan, ini sesuatu yang tidak terpisah dari aktivitas hari-hari kita. Ya mungkin juga kita bagian dari aktivis ataupun praktisi ya, bagian dari praktisi muamalah itu. Jadi kita buka sesi tanya jawab di antara Bapak Ibu jika ada hal-hal yang mau ditanyakan seputar dengan tema kita, muamalah antar individu. Ya mungkin ini seputar masih filosofinya ya, filosofi dasar normatif kenapa kita harus mengetahui hukum seputar amaliyah kita. Ya, silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ditanyakan boleh nanti kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau yang berkenan mau bertanya langsung juga bisa langsung on apa ya. Oh ya, alhamdulillah. Ini sudah ada yang bertanya. Bisa nanti langsung bertanya ke beliau ya. Ya, monggo Bu. Silakan. Oke, jazakumullah Oh khair. iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Ustadz. Terkait dengan apa namanya fikih muamalah itu kan muamalah itu berjalan tadi Ustadz Sampun menyampaikan itu mengiringi aktivitas bahkan keseharian kita. Allah meminta kita untuk terikat dengan hukum syariat ngaten kan nggih. Nah, eh, ketika kemudian apa namanya hari ini gitu ya, terlebih hari ini ketika tidak ditata dengan Islam itu banyak sekali yang kemudian memang akhirnya menjadi PR pribadi gitu. Satu persatu kaum muslimin punya PR masing-masing gitu untuk kemudian memastikan aktivitasnya tidak melanggar hukum syariat. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh nanti ketika ada institusi Islam, Matan Ustadz, eh tentu kan kemudian maksudnya apakah masih gitu, apakah masih effortnya itu seperti hari ini gitu ya, di mana kemudian masing-masing dari kita kaum muslimin itu mesti ekstra gitu ekstra untuk cari ilmunya gitu untuk kemudian berhati-hati sendiri gitu. Nah, ketika nanti ada institusi Islam itu penjagaan institusi Islam itu terhadap muamalah itu di apanya Ustaz? Terkadang kan justru pada aspek detailnya ya apa namanya hal-hal yang rentan untuk menyimpang. Nah, apakah sampai ke detail itu Daulah Khilafah itu menjaga berjalannya muamalah warganya? Nah, itu yang pertama, Ustadz. Oke, semoga saya difahami. Kemudian yang kedua, eh terkait dengan apa namanya ini Ustadz, ekonomi digital begitu. Oke. Hari ini kan ekonomi itu berjalan dengan memanfaatkan sektor digital gitu. Eh Terkadang kita tertuntut untuk kemudian juga juga memiliki itu. Misalkan kemudian mesti bayarnya pakai e-wallet begitu kan. Terkadang pakai ya demikian tuh. Nah, eh, ini aspek yang harus dihati-hati oleh seorang muslim terkait dengan penggunaan tadi eh, apa e-wallet tadi itu misalkan di Dana, di OVO gitu. Itu aspek apanya Ustadz yang kemudian harus dihati-hati gitu. Karena memang terkadang kan eh, kita dituntut oleh keadaan untuk tidak lagi konvensional seperti dulu ya beli pakai uang cash gitu. Kadang kan beberapa apa namanya transaksi itu memang harus ya harus transfer atau apa begitu nggak gitu. Kadang pakai pakai e-wallet itu. Nah, sisi krusial yang harus dihati-hati oleh seorang muslim pada
praktek ekonomi digital ini aspek apanya nggak Ustaz? Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ustaz, terkait dengan hari ini kan marak begitu nggih, apa penggunaan AI, artificial intelligence sih. Em, itu termasuk tasvir mboten nggak Ustaz? Ini mungkin maaf ini agak melenceng, tapi karena masif sekali, bahkan kemudian konten-konten dakwah itu pakai AI gitu ya dibuatnya. Jadi eh, apa ya, hari ini movement dakwah itu beberapa personal itu pakai aktivitas itu membuatnya itu pakai AI. Nah ini eh, terkategori taswirkah atau mboten itu yang bikin manusia ya, karakter manusia begitu itu nggih ngaten Ustaz, sampun tiga itu, jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Gimana, Ustaz? Mau Ya, ditanggapi langsung? walaupun lumayan banyak. Yang pertama terkait dengan kalau kita ya, kalau dalam Islam nanti, pertama lewat pendidikan, ya, lewat pendidikan, eh, di mana setiap warga negara, ya tentu karena itu terkait dengan lain, ya, terkait dengan sesuatu yang penting gitu kan, maka semua itu akan mendapatkan materi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu adalah mendesak, gitu kan, fardu ain ya. Jadi yang fardu ain itu pasti semua akan mendapatkan, walaupun mungkin secara global, gitu kan. Makanya nanti kepedulian pemerintah itu pada kurikulum yang akan dirancang yang bisa menyiapkan seorang muslim itu kemudian memahami ya fardu ain, terutama hal-hal yang terkait dengan kewajiban individunya itu kan. Tadi disebutkan di kitab Saksiyah ini ya, Saksiyah 2 ini, hukum mempelajari muamalah fardiyah ini fardu ain gitu kan. Dan negara berarti akan memfasilitasi, akan mendorong gitu kan agar setiap individu itu belajar dengan kurikulum yang kemudian disediakan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu sampai detail juga, bukan hanya kemudian pendidikan ya, tapi juga diikuti dengan pengawasan. Jadi kalau kita lihat Rasul itu ya sampai selain memberikan pendidikan langsung juga turun gitu kan. Ya mungkin kan karena waktu itu rakyatnya sedikit ya di Madinah gitu kan. Pasarnya juga tidak begitu luas gitu kan. Ya Rasul tinggal datang aja ke pasar itu kan, infeksi itu kan, pemeriksaan. Nah, sampai Rasul pernah menemukan ada penjual yang menipu gitu kan. Eh, di mana barang di luarnya bagus, ternyata Rasul kemudian memasukkan tangannya gitu kan. Oh, ternyata di dalamnya basah gitu kan. Itu sampai hal-hal sedetil itu gitu kan. Jadi negara memang akan melakukan pengawasan itu sampai detil, menjaga masyarakat agar itu tidak apa istilahnya itu tidak merugikan yang lain, gitu kan? Nah, menarik sedikit di Saksiyah 2 tadi saya nggak sempat saya sampaikan ya lupa ya di terkait dengan karakteristik hukum syara itu ya. Jadi kalau kita lihat di di situ disebutkan, ya kan, yang ini nanti akan kemudian di istilahnya itu dilakukan oleh negara itu kan dalam rangka pengawasan tadi ya. Jadi hukum syara yang berikan kepada masyarakat ya, pendidikan tadi ya, dan dipahamkan kepada masyarakat bahwa keberadaan hukum syara tadi diterapkan oleh negara itu dalam rangka untuk memenuhi kepentingan individu maupun kepentingan jamaah gitu kan. Jadi hukum syarat tadi ya kan diberikan oleh negara itu kan, pendidikannya maupun pengawasannya itu dalam rangka untuk apa? Untuk kepentingan individu maupun kepentingan jamaah itu kan. Karena itu nanti kalau kita lihat hukum syarak ya dan melalui proses pemahaman tadi yang dikaji itu nanti akan menjadi sarana ya untuk menjaga stabilitas jamaah ya.
agar juga eh, tetap memperhatikan kepentingan individu ya. Jadi menjaga stabilitas jamaah dengan tetap memperhatikan individu. Contoh itu kan, jual beli itu kan. Jual beli itu kan hukumnya mubah, gitu kan. Boleh itu kan. Tapi ketika negara melihat seseorang melakukan jual beli itu memberikan doror terhadap jamaah, ya, maka negara akan melarang, ya kan. Jadi tidak hanya semata-mata hak individu, gitu kan, tapi juga ada juga melindungi jamaah. Ketika dia, wah ini kalau dijual ke luar negeri, wah untungnya banyak gitu kan. Ketika diekspor itu kan. Nah, tapi ternyata ketika ketika barang itu diekspor, justru masyarakat dalam negeri kesulitan. Nah, maka negara bisa kemudian melakukan pembatasan. Ya. Tidak boleh kemudian melakukan ekspor itu. Atau misalnya yang dijual itu adalah barang yang itu menguatkan musuh gitu kan. Ini contoh. Jadi selalu kalau kita lihat dalam konteks Islam tadi, kebebasan, kebolehan itu kemudian dibatasi juga dengan eh, kepentingan untuk menjaga jamaah. Nah, peran negara itu kan tadi gitu kan. Peran negara itu adalah menjaga kepentingan individu dan sekaligus juga kemudian menjaga kepentingan jamaah, gitu. Makanya tadi kan kalau Rasulullah melakukan inspeksi juga ya sampai menemukan kasus-kasus ya kan penipuan yang dilakukan oleh para pedagang, Umar bin Khattab masuk pasar juga kan sampai dia mengatakan siapa yang kemudian belum belajar atau memahami fikih muamalah gitu kan keluar dari pasar ini gitu kan. Artinya kan ketika Umar mengatakan bahwa tidak boleh ada yang jualan di pasar ini kecuali mereka yang sudah mengerti fikih muamalah, ya negara kan akan memberikan pendidikan ya kan. Kalau sekarang ada istilah training, kalau misalnya dia luput mungkin ketika dia tidak mengenyam pendidikan sekolah itu kan, tiba-tiba kemudian jadi pedagang, ternyata dia belum kemudian memahami, ya maka dia akan diberikan training gitu kan, training fikih muamalah secara singkat. Jadi itu saya kira ya, itu negara kan sampai detil. Kalau hari ini kan enggak gitu kan, terserah itu kan, karena memang tadi itu kan tidak ada istilahnya itu arahan ya negara itu kemudian untuk melindungi dan menjaga masyarakat. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan ekonomi digital. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Ustazah ya Bu ya, kalau kita bicara terkait dengan ekonomi atau terkait dengan bisnis, sebenarnya yang harus diperhatikan itu sebenarnya konsennya itu akad. Ya. Jadi kita lihat akadnya itu apa, gitu. Karena akad itulah yang akan akad dan karakteristik transaksi ya. Berarti dua ya. Pertama akad, yang kedua karakteristik transaksinya. Nah, di dalam akad jangan sampai kemudian terjebak di situ ada riba. Nah, cuman kan kita harus tahu gitu kan. eh, Bagaimana sebuah transaksi itu akan menjurus kepada riba. Ya kan? Misalnya ketika dengan e-wallet tadi kan sebenarnya kalau kita sudah membahas berpikir dengan memahami fakta e-wallet itu kan simpanan. Nah, gitu kan berarti sebenarnya tinggal tinggal kita lihat aja simpanan ini bentuknya itu apa? Tabungan atau pinjaman. Ya kan? Jadi kalau karena tapi kita tidak cukup hanya sekedar mengatakan eh, oh itu kan simpanan ya kan tanpa melihat esensi gitu kan. Jadi kan tidak hanya sekedar istilah ya. Seperti misalnya ya, di bank itu kan kita nabung gitu kan, menyimpan. Nah, tapi esensinya kita nyimpan di bank itu bukan menabung ya. Kita nyimpan di bank itu adalah memberikan pinjaman ke bank. Nah, karena kita memberikan pinjaman ke bank, berarti berlaku hukum yang terkait dengan pinjaman. Tidak boleh kita mendapatkan manfaat dari pinjaman. Nah, muncul kayak dalam hadis itu kan, kullu qardin jaru manfaatun fahuwa riba. Kalau kita menabung kemudian mendapatkan manfaat itu riba, gitu kan. Nah, itu yang pertama itu kan. Jadi akad sebenarnya. Nah, sama juga di e-wallet itu harus ibu hati-hati itu
Ada nggak pertama status e-wallet itu simpanan atau pinjaman? Kalau saya melihatnya pinjaman. Makanya akhirnya hati-hati ketika kita memanfaatkan e-wallet itu ya atau dompet, uang dan sebagainya itu ketika kita gunakan untuk pembayaran, kalau ada manfaat dari situ yang didapatkan, keuntungan itu bisa jadi riba ya. Contoh itu kan, kita nyimpen di dompet apa itu Shopee atau apa itu kan, saya sebut merek lah ya, itu kan banyak kan, nyimpen uang gitu kan. Kemudian ketika kemudian di melakukan pembayaran dengan fasilitas dompet tadi, dompet elektronik tadi, itu kemudian ada fasilitas diskon atau fasilitas harga yang beda. Kalau dibayar secara tunai, misalnya itu katakanlah 100.000. Tapi kalau kita bayar dengan dompet tadi, itu 95.000. Nah, itu hati-hati, itu riba gitu kan. Bisa jadi itu riba maksudnya. Gitu. Jadi harus dilihat ya. Termasuk juga ini kita lihat harus detailnya itu kan, walaupun tidak selalu gitu kan. Saya pernah mendengar itu kan, ini pro kontra itu kan. Nanti kita bahas secara detail mungkin kesempatan lain gitu kan. Ada kan fasilitas transfer flip ya. Saya sering manfaatkan itu kan. Fasilitas transfer itu gratis gitu kan. Ya. Kemudian yang jadi masalah itu adalah ada yang mengatakan haram, gitu kan, berpendapat haram karena di situ ada unsur riba katanya itu kan menurut ya kan. Kenapa dia mengatakan ada unsur riba? Karena ketika kemudian kita transfer lewat flip itu ada angka unik ya. Jadi kita misalnya transfer 100.000 ya. Ya, kemudian pasti ada angka uniknya ya. Misalnya 100.000 21-nya. Yang 21 ini kemudian ditampung ke rekening kita itu kan ya, menampung ya. Nah, ada yang mengatakan nah itu berarti kita memberikan pinjaman ya, kepada eh, Flip tadi sebenarnya itu kan. Karena karena memberikan pinjaman kemudian kita mendapatkan dari pinjaman itu fasilitas gratis ketika transfer. Maka itu katanya riba. Makanya ada yang mengatakan bahwa memanfaatkan Flip itu adalah riba. Ya. Nah, cuman ada yang mengatakan pertanyaannya betulkah itu adalah pinjaman? Ini kan terkait dengan fakta kan? Nah, satu sudut pandang yang lain mengatakan itu kan hanya sekedar untuk memudahkan transaksi. Saya sampai tanya itu kan untuk menjelaskan memahami faktanya itu. Ini angka unik itu milik siapa sebenarnya? Ya milik kita itu kan. Kenapa sih nggak langsung ditransfer lagi ke kita misalnya? Itu bisa. Cuman ada ketentuan transfer antar bank itu ada yang minimal 10.000. Makanya kalau sudah sampai 10.000 baru kita bisa transfer gitu kan. Nah itu contoh. Jadi sudut pandang apakah itu pinjaman atau bukan itu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Ya. Jadi itu, jadi yang harus kemudian kita hati-hati itu adalah pertama akad, ya. Yang kedua itu ada unsur riba atau tidak. Karena kalau bicara terkait dengan pembayaran dengan ekonomi digital itu yaitu tadi tidak lepas dari akad, tidak lepas ada unsur nanti riba kalau kita tidak hati-hati. Itu yang kedua, yang ketiga, nah ini kemarin kita walaupun saya belum membahas secara detail juga itu kan eh artificial intelligence gitu kan. Itu kan instruksi itu kan. Ada instruksi dari kita. Ya, ini kan sudut pandang itu kan. Apakah itu masuk menggambar atau tidak? Lalu apa bedanya itu kan? Ketika kita menggambar melalui pensil ya, tangan kita kan menggambar dengan pensil. Nah, ini juga sama kan? Kita menggunakan tangan atau menggunakan mulut ya kan? Dalam bentuk instruksi. Ya. Instruksi, karena tanpa instruksi AI tidak akan jalan. Nah, ketika kemudian ada instruksi, ini baru-baru apa istilahnya itu gambaran sepintas ya, belum detail, nanti kita akan detailkan. Nah, apakah sama enggak itu kan? Instruksi tadi seperti samanya kita menggunakan pensil ketika menggambar. Kalau misalnya sama, berarti hukumnya sama, gitu kan? Kalau untuk menggambar manusia, pensil kita gunakan untuk menggambar manusia kan haram lewat tangan kita itu kan.
Maka ketika kita menggunakan AI itu dengan perintah yang melalui tangan kita, gitu kan, atau melalui mulut kita, nah itu sama atau tidak? Nah itu titik kajiannya. Atau AI itu sama seperti kamera. Nah karena jelas, tapi kan kalau kamera itu kan tinggal track gitu kan, dia merekam gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan itu ya, karena saya juga harus baca dulu gitu kan. Ini juga kemarin baru baru sepintas saja gitu kan. Apakah gambar yang dihasilkan oleh AI itu masuk dalam kategori taswir gitu kan, yang diharamkan, atau analoginya sama dengan kamera itu kan, kita potret ya kan. Nah itu kan lain kan. Kalau hukum kamera boleh itu kan, walaupun kita ada peran tangan di situ, pret jepret misalnya, atau klik. Nah itu bukan, itu hasilnya itu bukan kerja tangan ya kan, tapi itu adalah kerja mesin ya kan, atau memindahkan bayangan ya kan. Sehingga beda hukum foto dengan hukum tasvir itu kan, menggambar dengan tangan. Itu ya Bang Kai ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas secara detail lah. Saya juga harus baca dan juga lihat fakta-fakta lebih dulu ya terkait dengan AI Iya, tadi. iya Wallahu Ustaz. a'lam. Ya, syukran Ibu Faiz nih ya Oke. atas partisipasinya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz? Masih ada waktu kan? Oke, siap. Ya, ini Satu. eh, temanya, pertanyaannya dari Bapak Reza atau Mas Reza Safrizal. Mohon maaf kalau salah ya. Ustadz, agar riba bisa hilang di Indonesia sampai ke akar-akarnya, apa solusinya Ustadz? Karena negara kita saat ini masih memakai sistem ekonomi kapitalis. Jika riba tumbuh subur di seluruh, jadi riba tumbuh subur di seluruh Indonesia. Mohon tanggapan Ustadz. Ya, kan kalau kita ingin menghapuskan riba, jadi saya lihat gini, saya sering sampaikan gini. Secara individu, walaupun susahnya minta ampun, gitu kan, kita bisa kemudian terhindar dari riba. Walaupun masih sedikit dapat debu-debu riba bahasa. Jadi bahasa hadis itu kan disebutkan akan datang di suatu masa ya, di mana seseorang itu kemudian ingin terbebas dari riba, tapi dia sulit ya. Minimal dia akan dapatkan debu-debu riba tadi. Nah hari ini kita saksikan kan. Hari ini kita rasakan tuh sulit ya. Nah hadis itu kemudian saya melihat menggambarkan kapan kemudian kita akan mendapatkan debu-debu riba tadi, ketika negaranya tidak mengharamkan riba, gitu kan. Ketika negaranya tidak mengharamkan riba, tidak mengharamkan bunga, yang pasti hampir semua itu ya. Kadang-kadang sadar atau tidak, kadang-kadang kita terpaksa, misalnya gini gitu kan. eh, kita nggak sengaja itu kan, lupa bayar ini, walaupun ini bukan riba tapi kezaliman, ada yang mengatakan riba juga. Misalnya kita lupa bayar listrik, gitu kan. Lewat tanggal 20, ya kan. Tanggal 21 itu nggak sengaja, itu kan otomatis denda itu kan. Nah, ada yang mengatakan denda itu riba, ada yang mengatakan walaupun bukan riba tetap zalim gitu kan. Nah, ini contoh itu kan. Jadi, kalau kita ingin kemudian menghapuskan riba nah, sampai akar-akarnya, ya berarti harus mewujudkan negara yang menganggap riba itu adalah haram. Kalau ketika negara tidak menganggap riba haram, ketika negara tidak menganggap bunga itu haram, ya sulit kita untuk memberantas riba itu sampai akar-akarnya. Gitu. Itu ya barangkali ya. Jadi dari sini akhirnya saya sering sampaikan juga gitu kan. Kalau kita ingin bebas riba, mari kita wujudkan negara yang mengharamkan riba. Negara yang mengharamkan riba ya hanya negara yang berdasarkan syariat Islam, yang menerapkan Islam kafah, yaitu apa? Khilafah gitu kan. Jadi dari riba aja kita bisa nyambung ke kewajiban untuk menegakkan syariat Islam secara kafah. Kenapa? Karena tanpa ada negara yang menerapkan Islam kafah tadi, nggak bisa riba itu kemudian dihilangkan sampai akarnya itu kan. Ada negara Islam yang mengharamkan riba aja tadi, ya. Sampai negara itu kan harus betul-betul ya proaktif itu kan, baik melakukan pembinaan terhadap masyarakat ya maupun juga pengawasan ya, karena kan tadi manusia itu bukan malaikat ya, ada aja potensi potensi untuk melakukan pelanggaran terhadap syarat itu ya wallahu alam. Iya, Alhamdulillah.
Mas Reja sudah ditanggapi oleh beliau. Ini solusinya Syukran solusi Ustaz. ya Ya, solusi Ustaz. solusi tuntas ya untuk perkara riba sepertinya memang tidak bisa dengan cara lain selain kita merubah sistem ekonominya yang tadi beliau sampaikan itu harus dijalani oleh institusi yang mau menjalankan syariat Islam secara totalitas. Ya mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang siap lah ke depannya mau menjalankan Islam secara kafah. Kemudian kami coba konfirmasi lagi kalau dari Bapak Ibu ada ini. Oh, Pak Herman Basir. Kami konfirmasi mau bertanya, Pak? Masih, masih bisa Ustaz. Kurang jelas, Pak. Garing-garingan. Masih bisa bertanya Ustaz? Masih ada waktu Ustaz. Oke, oke. Kita Satu ah, lagi ya, terakhir. oke. Silakan, silakan, Pak. Tuh. Yang pertama Ustaz, tentang hadis tentang soft wahid atau apa, dua akad dalam satu akad. Ini kan di masyarakat kan, atau di yang kita dapat sehari-hari itu kan, apa yang dijelaskan eh, guru-guru kita tentang keharaman aktivitas itu yang dua akad dalam satu transaksi atau dalam satu akad itu. Tapi kan di tengah-tengah masyarakat itu banyak banyak kadang sulit dihindari itu Ustaz. Atau bahkan orang yang anti juga kadang sulit menghindari. Contoh ini di kalau sewa hotel Ustaz, untuk seminar itu kan, Mm-mm. itu kan akad sewa. Tapi ketika beli makanan itu kan akad akad jual beli. Ini bagaimana Ustaz, untuk bagaimana yang batasan-batasan haramnya itu. Ataupun kesempatan ini, bengkel bengkel kita bengkel, apa, motor kita kasih masuk di bengkel ada kerusakan. Itu kan akad jasa ijaroh. Nah, ketika ada yang diganti itu kan akad jual beli Ustaz. Mungkin itu Ustaz yang bagaimana supaya eh, tidak jatuh pada keharuman, meskipun mungkin faktanya agak mirip. Ustaz, ekonomi non real itu kan dikatakan dalam sistem ekonomi kapitalis yang paling membuat ekonomi terpuruk dan inflasi ataupun kesenjangan itu kan di ekonomi non real itu Ustaz. Eh, Bahkan dibilang apa, 90% ya, eh, harta itu tidak beredar di dunia nyata, atau hanya beredar di non real itu. Sedangkan kan dalam sistem Islam itu kan bukan mengharamkan bank secara mutlak kan. Dalam akad wadiah ataupun aktivitas jual beli online, ataupun kayak apa, eh, ekspor impor itu itu gimana tuh Ustaz, untuk kemudian Islam mengatur. Memang tidak bisa tidak, zaman itu tadi seperti yang ditanyakan juga Ibu, masalah itu Ustaz, masalah jual beli dengan tidak tunai langsung itu, untuk kemudian mengokohkan ekonomi Islam, tidak banyak juga beraktivitas dalam sektor-sektor non real itu Ustaz. Ini itu Ustaz. Syukran. Oke, Iya, ya. Yang pertama, ini kadang-kadang ada sering salah paham ya terkait dengan fakta dua akad dalam satu transaksi, itu kan, atau eh, apa, dua sepakatan dalam satu sepakatan. Jadi harus kita bedakan dalam satu rangkaian peristiwa itu ada beberapa akad dengan juga beberapa transaksi, itu kan. Jadi bedakan dengan satu transaksi dua akad, ya kan. Ada juga dalam beberapa transaksi ya beberapa akad, ya kan. Misalnya itu kan, ketika kita ke bengkel itu tidak tergantung, ya kan. Tapi faktanya ketika kita ke bengkel ya perbaiki motor ya, itu bukan berarti di situ ada
dua akad satu transaksi. Ada beberapa transaksi, ada beberapa akad, ya kan? Jadi akadnya apa? Akadnya perbaiki motor. Oh, ternyata ini harus ada diganti. Akad berikutnya itu adalah eh, jual belinya gitu kan. Jadi tidak tidak dalam satu rangkaian. Tapi memang tadi ya harus hati-hati itu kan. Harus 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 hati-hati ya. Ya. Eh, Makanya kan kalau kita lihat si tukang ini contoh ya untuk menunjukkan bahwa itu tidak bisa digeneralisasi bahwa di situ ada dua akad ya. Ini kadang-kadang kalau kita tidak fast menghukumi kesimpulan juga salah. Makanya kan suka bertanya, Pak ini harus diganti nih, mau diganti atau enggak gitu kan? Nah itu kan akad berikutnya, akad pertama itu adalah servis misalnya. Oh ketika harus ada diganti, dia nanya dulu Pak ini mau diganti enggak gitu kan? Nah, itu kan akad berikutnya, transaksi yang beda itu kan. Jadi tidak selalu ya, artinya gini, dalam rangkaian transaksi ada beberapa transaksi dalam satu waktu ya, bukan dalam satu transaksi. Dalam satu waktu bisa aja beberapa akad dan beberapa transaksi. Contohnya karena Anda memahami gini juga. Kan kalau kita beli ke Indomaret ke ini ya ke pasar ya, tradisional maupun pasar modern, kita kan sekaligus beli barang nggak satu, beli 10 barang. Berarti di situ ada satu transaksi itu kan 10 barang, berarti 10 akad. Nah, itu bukan satu transaksi 10 akad itu, Mas. Jadi 10 transaksi ya 10 akad itu kan sebenarnya. Jadi beda ya antara satu akad satu transaksi ada dua akad ya. Dengan kemudian banyak transaksi ya banyak akad itu lain gitu kan. Jadi dalam satu waktu yang sama itu kan. Nah, sementara kalau yang disebut dengan dua akad dalam satu transaksi itu transaksinya satu tapi di situ ada makanya kan syarat prasyarat ya kan. Ya. Itu ya yang pertama itu kan. Eh, Memang betul faktanya ada, kadang-kadang orang tidak tidak paham gitu kan. Kadang-kadang juga beda. Eh, Memang betul akad itu kan biasanya kalimat ya, lisan. Misalnya ini hati-hati, tukar tambah bisa itu dua akad satu transaksi. Ya. Tapi bisa aja kemudian itu adalah pembelian barang satu ini apa? Pembelian barang ya dibayar dengan pembayaran yang berbeda ditambah dengan uang dan barang kan boleh. Saya misalnya beli beli mobil nih, saya bayar ya dengan uang dan mobil saya, ya kan? Itu bukan dua akad dalam satu transaksi gitu kan. Kenapa? Karena alat pembayaran tidak harus uang. Saya gunakan alat pembayarannya itu adalah mobil saya yang lama, kemudian ditambah uang. Akadnya seperti itu. Tapi kalau bisa menjadi dua akad dalam satu transaksi, saya beli mobil baru itu kan. Dengan syarat ini mobil lama saya beli ya. Nah itu dua akad dalam satu transaksi. Kenapa? Karena itu bahasanya menjadi syarat. Jadi memang bahasa menentukan tuh kan. Ya namanya akad itu kan bahasa kan. Bahasa menentukan apakah di situ ada dua akad dalam satu transaksi atau tidak gitu kan. Jadi memang hati-hati yang terkait dengan penggunaan bahasa itu kan. Jangan sampai seperti makanya kan ada yang nindir. Itu namanya aja bagi hasil sebenarnya riba. Nah, jangan sampai seperti itu gitu kan. Jadi memang penggunaan bahasa itu harus betul-betul memang diperhatikan gitu kan. Karena akad itu ya sebenarnya konsennya itu di bahasa, ya, di ungkapan ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tangkap pertanyaan Pak Basir itu harus dibedakan Pak Basir antara jasa dengan sektor non real. Ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan sektor non real yang diharamkan di dalam Islam itu sektor non real itu adalah transaksi yang menjadikan itu sebagai komoditas itu yang disebut dengan sektor non real. Beda dengan jasa gitu kan. Kalau jasa Kalau jasa itu ya itu masuk sektor real dalam Islam itu kan. Cuman kan dalam kapitalis jasa selalu dikatakan sektor non real di dalam Islam itu jasa itu sektor real ya kan. Jadi yang disebut dengan sektor non real itu adalah menjadikan uang sebagai komoditas untuk diperjualbelikan.
bukan kemudian jasa ya. Kalau jasa itu dalam pandangan Islam itu adalah itu masuk dalam kategori sektor real. Misalnya terkait dengan transfer itu jasa, bukan kemudian sektor non real tuh kan. Misalnya kita memanfaatkan untuk sebagai sarana transfer itu adalah jasa ya, bukan mengembangkan sektor non real. Itu ya barangkali ya. Pak Basir, Tat Basir, Kang Azhar, jazakallah khairan kasiran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Alhamdulillah. Kami konfirmasi dulu ke Pak Bashir, sudah terjawab Pak Bashir ya, ditanggapi oleh beliau ya. Ya, jadi setidaknya tadi sebab saya simpulkan memang ada perbedaan dari objek akadnya tadi Ustadz ya. Ya. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya kita cukup saja kajian ini karena memang tadi kita batasi pertanyaan terakhir dari Pak Bashir. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah. Kira-kira Ustadz ada yang mau disampaikan Ustadz sebagai closing statement untuk kajian kita malam ini? Cukup saya kira Ustaz. Insya Allah kita ke depan mudah-mudahan bisa lanjut ya dengan kajian yang terkait dengan patokannya tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau baca dulu silahkan. Patokan yang kita bahas itu adalah bagian akhir dari Saksiyah Islam jilid 2 ya. Kita akan membahas bab per bab ya, atau juga bisa pembahasan global, tapi acuannya itu adalah apa yang ada di kitab Saksiyah Islam jilid 2 yang terkait dengan muamalah fardiyahnya. Itu barangkali Tata.